dampak kalau kita terlambat ngasih insektisida ya, pengendalian hama ya. Ini titik-titik ini disebabkan karena kemarin kita sedikit terlambat mengendalikan hama apa yang putih-putih itu ya. Tuh jalan tuh dia. Tuh. Kelihatan kan jalan? Ya. Tuh, dia naik ke kuku. Jadi biasanya nanti dia akan terus rontok. Nah, ini lebih bahaya lagi kalau daun sampai rontok. Artinya yang harusnya ada satu daun 100% untuk melakukan fotosintesis hilang. Jadi hilangnya 100%, bukan hanya titik-titik yang hilang, tapi 100%. Coba Ladin Eco Farm. Jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladin Eco Farm. Kali ini kita ada di tanggal 28 Februari 2025. Di Februari ini nggak ada tanggal 30-nya. Jadi kita akan pupuk rutin 10 hari sekalinya, penyemprotan di tanggal 28 Februari. Nah, seperti biasa sebelum kita pupuk atau kita semprot, kita harus lihat dulu kondisi tanamannya. Yo, kita kasih lihat dulu ya. Ini posisinya daun muda. Nah, ini kita kasih lihat ya, dampak kalau kita terlambat ngasih insektisida ya, pengendalian hama ya. Ini titik-titik ini disebabkan karena kemarin kita sedikit terlambat mengendalikan hama apa yang putih-putih itu ya. Nggak tahu namanya apa. Ini bagian belakangnya juga seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini tuh sebenarnya dia mengurangi jumlah luasan daun yang mengandung klorofil atau bisa melakukan fotosintesis ya. Misalkan ini harusnya ada, kalau mulus itu misalkan 10 cm persegi, tapi karena ada titik-titik ini berkurang jadi 1 cm persegi. Artinya yang harusnya kapasitasnya 100% jadi berkurang jadi 90% dia memasak daunnya. Jadi itulah pentingnya pengendalian hama daun di pohon durian. Karena semakin banyak keserang, semakin berkurang jumlah luasan daunnya, artinya semakin berkurang juga, atau semakin lama pula si pohon ini mencapai kondisi siap berbuah. Nah, itu ya Sobat Eco Farm perlu diketahui pengendalian hama. Nah, sekarang kita kasih lihat kondisi pucuk-pucuk daunnya nih. Nih, tadi kita sudah sedikit ngecek, ternyata masih ada tanda-tanda ya. Ini putih-putih ini, itu adalah tanda-tanda hama. Atau apa ya, mungkin kalau yang kemarin itu semacam kayak yang bisa terbang-terbang gitu ya, kutu apa-apa. Ini kalau ini tungau kayaknya, ini lihat kecil, titik kecil nih, ya kecil ini ya di sini, itu kecil, sini juga nih ada sini tuh. Coba kita petik ya, dia adanya di sela-sela ini apa namanya, stipula atau tuh jalan tuh dia tuh. Kelihatan kan jalan ya. Tuh, dia naik ke kuku. Dia ada di tengah-tengah atau di antara stipula yang masih belum lepas dari daun muda ya. Nah, dia ngumpet di situ. Nah, ini kalau kita biarkan, nanti si daun muda ini dia nggak akan jadi sampai mekar kayak yang tadi ya. Nggak akan mekar seperti ini. Tapi biasanya nanti dia akan terus rontok. Nah, ini lebih bahaya lagi kalau daun sampai rontok. Artinya yang harusnya ada satu daun 100% untuk melakukan fotosintesis hilang. Jadi hilangnya 100%, bukan hanya titik-titik yang hilang, tapi 100%. Yaitu kan pasti akan mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Ya, jadi ini perlu kita semprot pakai pupuk daun plus insektisida. Ada lagi nggak ya? Kita coba cek. Nah, sini. Oh, ini sisa-sisa. Ini sisa-sisa kutu putih yang penyemprotan sekitar 12 hari yang lalu ya, atau pertengahan bulan ya.
Dia udah mati, tinggal sisa-sisanya. Putih-putih inilah yang kemarin nyerang daun, akhirnya jadi kayak gini nih, bintik-bintik. Nah, kan rugi banget. Dan dia tumbuhnya jadi nggak maksimal nih. Tumbuhnya jadi nggak maksimal, mengkerut gini. Padahal dia kalau maksimal bisa ini. Nih bentuknya kan beda nih. Yang ini mulus, lurus. Yang ini berkelok kayak gitu karena serangannya cukup masif. Dia Sobat Laligo Farm. Jadi oh ini ada nih, ini masih ada sisa satu nih. Oh, ini masih hidup nih. Ini kutunya yang kemarin tuh kayak gini. Ya kayak ada putih-putih di belakangnya gini nih. Nah, dia ini masih hidup, masih gerak tuh. Nah, nanti kita akan basmi si hama-hama ini dengan insektisida. Yuk, apa aja pupuknya dan merek insektisida yang kita pakai? Ikuti terus video ini sampai akhir. Oke Sobat Laligo Farm, sekarang kita akan kasih lihat pupuk yang mau kita gunakan. Daunnya masih keluar tunas-tunas muda. Dan ini adalah fase vegetatif atau fase pemulihan tanaman setelah kemarin kita pruning ya. Sekitar 2 bulan, sebulan 2 bulan lalu. Jadi kita mau menumbuhkan daun lagi. Jadi pupuknya adalah pupuk yang tinggi unsur nitrogen ya, pupuk daun ini. Mereknya nggak harus Gandasil. Kemarin kita juga sempat pakai Mamigro atau ada merek-merek lain yang pokoknya tinggi unsur nitrogen. Ada P sama ada fosfor sama K5 boleh, tapi dikit aja. Cari yang komposisinya seperti itu, nggak harus merek yang ini. Terus kemudian karena ada tunas muda atau daun muda, daun muda ini kan dia sedang membangun fondasi daun atau supaya dia nanti siap untuk memasak. Dan daun klorofil atau hijau daun itu dia komposisinya bahan baku pembuatannya adalah magnesium. Jadi kita akan tetap masukkan pupuk magnesium sulfat ya. Kebetulan ini mereknya Pak Tani, bisa pakai merek apa aja pokoknya yang tinggi unsur magnesium. Kali ini kita akan ditemani oleh salah satu bocil ya. Nah, kita akan menggunakan insektisidanya ini mereknya Pegasus. Bahan aktifnya adalah diaventiuron ya. Nah, kita menggunakan bahan aktif yang berbeda dari penyemprotan sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebal ya. Jadi kalau dipupuk dengan bahan aktif yang sama, dia akan lama-lama kebal dan kita sudah pernah membuktikan itu. Jadi kita di penyemprotan berikutnya menggunakan bahan aktif yang berbeda. Nanti kalau misalkan ada hama lagi, penyemprotan berikutnya kita juga akan menggunakan insektisida yang berbeda dari ini. Jadi ada tiga bahan aktif yang berbeda yang kita gunakan untuk kita gilir ya. Oke adik, ini sebelum kita racik pupuknya, sebentar ya adik ya. Saya mau ngisi dulu ke tangki, atau adik yang mau ngisi ke tangki? Ya udah kalau gitu ya. Permisi. Oke. Sebelum kita racik ya pupuk, jangan lupa tangkinya diisi dulu sampai kurang lebih 5 liter ya, atau sepertiga kapasitas tangki. Ini tujuannya supaya kan ini tangki posisi kosong, termasuk di selang semprotnya juga kosong. Jadi supaya dia selangnya itu terisinya bukan air yang kondisi pupuknya pekat ya, tapi kita isi air dulu aja. Jadi baru kita masukkan pupuk biar dia tercampur merata. Nah, sekarang waktunya kita meracik pupuknya. Ya. Nih, pertama magnesium sulfatnya kita gunakan 1 sendok saja. Kakak. Ya. Jadi nggak usah dicemplungin ya adik ya sendoknya. Dikit sekali. Nih, tambahin lagi. Nah, bilang agak banyak. Agak banyak. Ya. Sekali lagi. Kakak. Ya nanti kakak ganti. Yang itu. Oke, nah, cukup adik. Nah, sekarang gantian kakak ya. Ya dulu. Nanti dulu dicampur. Jadi ini kurang lebih tadi 1 sendok makan ya magnesium sulfatnya. 2 kali karena si bocil yang ngambil. Nah, ini sekarang kakak
ambil berapa, 3 ya, 3 sendok makan. Oke, nggak dicemplungin ya. 1, Iya banget gitu. ya banyak. 2, 3. nah sekarang ayah ya, saya juga mau dong. Nah, ini kita tambahkan ya. Ini kurang lebih itu, ini tadi 3 sendok makan ya. 3 sendok makan pupuk tinggi nitrogen sama 1 sendok makan magnesium sulfat. Ini sobat Lego Farm yang mungkin udah nonton lama mungkin akan bosan dengan ini ya, video ini ya. Tapi ini tujuan kita selalu upload video ketika kita semprot 10 hari sekali, ya supaya mengingatkan ke sobat Lego Farm semua bahwa inilah waktunya. Hari ini adalah waktunya kita semprot-semprot tanaman kita supaya tanamannya tumbuhnya optimal dan cepat berbuah ya, seperti yang sudah terbukti di pohon durian di depan rumah kita. Dan caranya juga selalu kita ulang-ulang supaya sobat Lego Farm ingat, dan terus buat penonton yang baru biar tahu ya bagaimana cara kita menyiapkan pupuk dan apa yang kita lakukan untuk merawat pohon durian secara keseluruhan. Udah cukup adik? Oke, terima kasih adik. Sudah. Pupuk yang sudah terlarut di 1 liter ini kita encerkan dulu ke air yang lebih banyak, atau ini kurang lebih 5 liter juga. Wah, cantik. Nah ini kita, kalau seperti ini kan kita bisa lihat kira-kira masih ada sisanya atau enggak. Oke, kurang lebih udah terlarut sempurna, tapi masih ada sisa dikit-dikit, nggak masalah ya. Nah ini tinggal kita aduk rata. Wah, warnanya hijau pertalite ya. Nah, apakah ini oplosan juga? Apakah pertalite menggunakan pewarna pupuk ini? Wah, kita nggak usah bahas itu ya. Hanya intermezzo. Oke, cukup. Lanjut kita masukkan ke dalam tangki. Perlahan-lahan. Isi adik. Nah, kalau seperti ini kan, misalkan air tadi di dalam tangki sudah ada airnya ya. Nah, ketika kita tuang pupuk yang seperti ini, kan langsung tercampur tuh di dalam tangki. Jadi kondisinya yang masuk ke dalam selang itu adalah air yang komposisi pupuknya sudah siap semprot. Kalau yang ini masih terlalu pekat juga, belum siap untuk diterima oleh daun tanaman. Oh lupa, kita lupa ngasih insektisidanya. Nah ini dosisnya itu kita ambil yang paling rendah, kan 0,5 sampai 1 mili per liter. Nah karena ini ada 16 liter, kita menggunakan dosis terendah 8 mili ya. Ini ada takarannya, takaran obat ya, obat batuk sebenarnya. Nah, kurang lebih 8 mili, separuhnya ya. Ini milinya di sini nih. Ini 5 mili, sini 10 mili. Oke, kita encerkan dulu di sini. Ntar adik-adik nggak usah, ini racun. Kalau racun ayah aja ya. Kenapa enggak adik? Ya bahaya, ini racun. Aduk sampai rata dulu ya.
Oh iya, air yang kita gunakan ini adalah air tampungan air hujan ya. Buat yang sudah lama ngikutin kita pasti sudah tahu kenapa kita gunakan air hujan. Ya. Selain lebih irit, jadi mengurangi pengeluaran air PDAM ya, kita di kota ya, jadi airnya pakai PDAM. Terus bukan PDAM sih, air heat pump sih, air dari perumahan. Terus kemudian air hujan itu mengandung nitrogen yang lebih tinggi daripada air tanah biasa. Jadi kalau memang tanaman sekarang butuh nitrogen yang tinggi, dari airnya sendiri sudah tinggi nitrogen. Ini kurang sedikit, kita tambahkan air kurang lebih 2 liter. Sebentar. Oke, sudah 16 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya kita semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini semprotan yang pertama ini kemungkinan isinya air ya sobat pohon. Ya agak kita hambur-hamburkan nggak apa-apa. Oke. Kita akan sambil nyemprot, kita akan selalu ingatkan ya sobat agrikoham bahwa kenapa kok kita harus nyemprot itu bagian bawah daun ya. Di bawah daun itu dia merupakan bagian yang paling banyak terdapat stomata atau mulut daun, atau kalau di kulit manusia itu pori-pori, di tempat pertukarannya air, udara gitu ya, stomata. Jadi kalau kita semprot menggunakan pupuk, ya pupuk itu masuknya lewat stomata itu. Yang fokus yang kita semprot adalah prioritas di situ. Nah terus kira-kira bagian atasnya semprot juga apa enggak? Ini semprot juga, karena bagian atas juga tetap terdapat stomata, meskipun tidak sebanyak yang di bagian bawah. Nah, tapi kenapa kok fokusnya ke bawah dulu itu? Nah ini sekaligus untuk ngatasin hama. Jadi hama itu ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian atas. Nah kita fokuskan bagian bawah dulu supaya kalau dia semprot ke bawah nanti hama-hama akan pindah ke atas. Nah begitu semua sudah pindah ke atas, baru berikutnya kita hajar bagian atasnya gitu ya. Jadi tetap harus ada strateginya ya biar efektif penyemprotan yang kita lakukan, untuk baik untuk pemupukan maupun untuk hama, mengendalikan hama. Lanjut yang cabang yang bagian dalam sini. Semprotkan merata ke seluruh bagian tanaman ya, apalagi kalau kondisinya sedang ada hama. Jadi memang hama itu kan ada yang bisa loncat ya, ada kutu, ada yang bisa loncat. Itu kalau misalkan disemprot ini kadang ada yang loncat, ada yang terbang. Itu bukan hanya terbang ke daun, bisa jadi ke batang juga. Makanya kalau pas nyemprot untuk pengendalian hama itu pastikan nyemprot bukan hanya di daun aja, tapi di batang-batangnya juga. Kita fokus di bawah daun dulu ya. Terus kita mulainya juga bagian
paling bawah dulu, nanti bergeser ke atas. Fish. Lanjut kita di bagian atas daunnya ya, atas permukaan daun semprot. Meskipun dia dari tetesan di atas tadi udah kena juga, tapi kadang nggak merata. Kita tambahkan penyemprotan di bagian atas daun. Oh ya, untuk penyemprotan pupuk melalui daun sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum sinar matahari keluar ya sobat Adenofarm. Kenapa? Ini ada hubungannya sama tadi yang kita jelaskan tentang stomata. Di stomata itu dia terbuka lebar ketika sinar mataharinya atau kondisi udaranya itu lembab, ya nggak kering. Kalau kering nanti dia akan menutup stomatanya, jadi efektivitas dari menyerap pupuk yang kita semprot menggunakan air ini jadi berkurang. Jadi harus di pagi hari sebelum sinar matahari keluar atau sore hari menjelang malam, atau bahkan malam-malam juga nggak apa-apa. Sekarang kita semprot bagian atas. Di bagian atas ini dia durian musangking ya, ada super tembaga juga di 1-2 cabang. Nah, nanti bagian atasnya sebenarnya mau kita top walking lagi, ini lagi proses top walking tapi kemarin sempat kering. Nah kita posisi lagi sakit terus nggak hujan ya, jadi kita nggak memperhatiin atas, ternyata udah kering. Sudah nggak apa-apa, kita sambung lagi. Yang bagian luar, yang durian bawor juga sama ya, kita semprot. Ini mumpung kita ada di sini, kita semprot dulu bagian sini ya. Oke sobat Adenofarm, kurang lebih seperti itu ya cara kita penyemprotan. Nah setelah ini kita akan lanjutkan penyemprotan untuk yang durian bawor di depan rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Adenofarm channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.